Halo, selamat datang kembali di Siniar Prakata. Episode kali ini kita akan bahas tentang hal yang sangat penting buat teman-teman ojek online, taksi online, dan kurir yang ada di Jakarta dan Indonesia. Karena ada kesuksesan yang diraih oleh teman-teman kurir di New York City. Mau tahu? Kita simak. Nah, jadi kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, tanggal 23 Januari tahun 2022 ada kesuksesan yang diraih oleh teman-teman kurir kurir di Amerika Serikat, dalam hal ini di New York City. Jadi tanggal 23 Januari tahun 2022 kemarin, pemerintah kota New York mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman ojek online, teman-teman kurir yang ada di New York City. Teman-teman kurir ini bekerja di bawah aplikasi Group Hub, Postmates, Uber Eats, dan lain-lain. Kira-kira itu memang fokusnya pada pengantaran makanan. Nah, mereka melakukan advokasi sejak September atau November tahun lalu gitu. Mereka datang ke City Council minta perlindungan atas pemberian upah yang layak dan lain-lainnya. Um, Lalu pada Januari 2022, Mayor of New York, dalam hal ini Eric Adams, itu mengeluarkan kebijakan setelah dapat mandat dari legislatif untuk memberikan perlindungan kepada kurir. Nah, apa aja yang didapatin sama teman-teman kurir di New York? Kita bahas satu persatu. Nah, pertama diawali dari bahwa seluruh aplikasi yang ada di New York City, yang beroperasi di New York City seperti halnya Group Hub, Uber Eats, dan lain-lain harus mendapatkan license dari pemerintah kota New York. License ini untuk apa? Agar supaya pemerintah kota New York itu bisa melakukan intervensi, bisa melakukan menyelesaikan sengketa antara warga, dalam hal ini kurirnya, dengan pemilik aplikasi, antara pemilik aplikasi dengan restoran dan segala macamnya. Serta pemerintah kota New York juga punya keinginan untuk nantinya bisa mengembangkan jejaring bisnis aplikasi ini gitu. Sehingga mereka ingin para pengelola aplikasi ini mendaftar dalam tanda kutip ke pemerintah kota New York uh, untuk mendapatkan license. Nah, dalam konteks license ini, pemerintah kota New York juga mewajibkan jadi ketika nanti para aplikator penyedia jasa aplikasi ini sudah mulai uh, uh, mengurus license dan lain-lain, ada satu kewajiban yang pemerintah kota New York wajibkan ke mereka, yaitu adalah membuat perjanjian tertulis antara penyedia aplikasi dan restoran. Saya nggak tahu ya, apakah sebelumnya belum ada, nggak disebutkan, tapi kalau di Indonesia kan harusnya udah ada ya, di Indonesia udah ada perjanjian kotak tertulis. Nggak tahu ada apa nggak, coba mungkin kalau misalnya ada boleh, mungkin ada juga yang enggak, tapi kayaknya sih seharusnya ada ya di Indonesia. um, tapi di kota New York sendiri itu mewajibkan penyedia aplikasi dan restoran untuk bikin kesepakatan, di mana di dalamnya ada batas atas fee yang bisa ditarik oleh restoran ke yang ditarik oleh penyedia jasa aplikasi ke restoran. Jadi ada batasannya. Entah di sini tidak disebutkan berapa persen atau berapa dolar, tapi ada batas atasnya. Sehingga penyedia jasa aplikasi nggak bisa dengan sebegitunya, dengan mudah itu menaikkan dan menurunkan fee jasa aplikasi yang ada di apa namanya aplikasi tersebut gitu, yang bisa ditarik dari aplikasi tersebut gitu. Kan kalau di Indonesia juga udah ada persentasenya, tapi saya nggak tahu apakah ada batas atasnya atau batas minimumnya. Yang pasti batas atas sih. Kalau batas minimum kan untuk melindungi si siapa namanya penyedia aplikasi, tapi batas atas kan melindungi si apa namanya restoran gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ada batas atas atau batas maksimal yang bisa ditarik oleh restoran di Indonesia. Kalau di New York sudah harus diatur gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan berapa nih, 20%, 30%, 25% gitu. Lalu yang kedua, agar memastikan bahwa si restoran tersebut itu masuk ke dalam aplikasi gitu. Jadi misalnya ada paket promo dan segala macamnya gitu, dan lain-lain, di perjanjian tertulis itu ditulis di situ apa-apa aja yang jadi benefit dari restoran dan segala macamnya, masuk dalam list yang disediakan sama
Uber aplikasi gitu. Lalu yang ketiga itu memastikan para kurir bisa pakai toilet di restorannya saat ambil pesanan. Nanti kita bahas kenapa ini jadi penting di New York City. Lalu keempat, nomor telepon restoran yang bisa dihubungi secara langsung baik oleh konsumen ataupun oleh kurir. Jadi nggak lewat jasa aplikasi lagi. Jadi harus langsung direct. Sehingga kalau ada masalah itu bisa diselesaikan langsung saat itu juga. Nah, baik lagi tadi kenapa pakai toilet itu penting di sini gitu. Karena di New York City itu adalah salah satu kota yang sangat susah menemukan toilet umum yang bisa dipakai publik siapapun. Nggak usah kurir. Kita sebagai warga New York pun, turis yang datang ke New York pun gitu, kalau misalnya pengen ke toilet tuh susah banget. Cari toilet umum tuh susah banget. Kadang ini yang saya bikin kangen Jakarta gitu ya. Kalau di Jakarta itu kalau mau ke toilet umum gampang banget. Jalan, mampir ke Alfamart, mampir ke Indomart, beli Aqua, lalu bisa pakai toiletnya gitu. Di New York tuh susah banget karena nggak semua convenience store nyediain toilet. Mending itu adalah mall gitu. Mall nyediain toilet biasanya. Kalau toko-toko, apalagi yang sekitaran Times Square itu kalau mau pakai toilet harus jajan dulu, harus belanja dulu ya kali. Tiap mau ke toilet beli baju kan tekor juga gitu. Apalagi juga yang di pinggir kota juga sama gitu. Nggak bisa nggak bukan di pinggir kota ya. Kali ini Times Square terus ada sekitarnya gitu. Sama aja gitu. Jadi memang agak susah, makanya kalau dari artikel-artikel lain yang saya baca ya, saya baca sejarah advokasinya, memang salah satu yang diinginkan adalah bisa pakai toilet di restorannya. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi teman-teman kurir itu, kalau harus ke toilet mereka harus berputar ke taman yang nyediain toilet umum. Banyak, tapi belum tentu searah. Dua, kadang mereka harus berkunjung ke apartemen temannya gitu, atau di restoran tempat mereka makan siang, nongkrong segala macam. Tapi kan biasanya itu membuat mereka harus berputar jauh gitu, belum tentu searah sama tujuannya. Makanya ketika ini dipastikan mereka bisa pakai toilet di tempat mereka ngambil pesanan, itu bagus banget gitu. Saya nggak tahu di Indonesia apakah sudah seperti ini. Yang saya sering ketemu adalah ketika para ojol ngambil pesanan ke mall. Kalau ke mall saya sering ketemu gitu, di mall meskipun mereka harus buka seragam, saya nggak ngerti kenapa harus buka seragam gitu. Di mall sering gitu, tapi kalau di restoran saya kayaknya belum pernah ketemu. Mungkin nggak boleh, nggak ngerti juga, tapi seenggaknya di Jakarta lebih gampang, tinggal mampir ke Indomart, di Aqua bisa pakai toilet gitu. Itu yang jadi jadi hal yang yang juga krusial di sini. Nanti kenapa saya share ini dan ini jadi penting, kita bahas di bawah, tapi terusin dulu. Lalu selain tadi perjanjian antara penyedia aplikasi dan restoran yang dengan poin-poin tersebut, ada 5 poin berikutnya, yaitu adalah penyedia jasa aplikasi itu harus memperbolehkan para kurir itu memilih jalan yang akan mereka ambil, jembatan yang akan mereka pakai, terowongan yang akan mereka pakai. Kenapa? Karena sebelumnya mereka udah dipastiin harus lewat sini gitu. Kadang-kadang kan nggak sejalan, kadang-kadang gimana gitu, tapi mereka menuntut untuk bisa milih gitu dan dikasih. Mayor New York bilang mereka harus dikasih kesempatan untuk memilih rute mana, terowongan mana, jembatan mana yang mau mereka pakai, terserah. Lalu transparansi rute, biaya, sama tips yang mereka terima gitu. Saya yakin kalau di Indonesia sih udah ada ya. Saya sering lihat postingan di di media sosial gitu. Saya dapat tips hari ini, dapat penghasilan sekian gitu. Terus pencairkan pembayaran minimal seminggu sekali. Itu diharuskan, tidak menarik biaya apapun dari kurir. Gitu. Jadi di sini kurir harus bebas biaya dari tarikan aplikasi. Saya nggak tahu apakah di Indonesia juga sebegitunya, tapi seingat saya sih ada beberapa langganan. Saya nggak tahu ya. Pokoknya tapi di sini nggak boleh. Lalu menyediakan tas tahan panas bagi kurir setelah 6 antaran gitu. Jadi mereka nggak harus beli tas insulated bag-nya, tas tahan panas itu mereka nggak harus beli, mereka harus disediakan sama penyedia jasa aplikasi gitu. Kadang-kadang kan jaket aja beli ya kalau di Indonesia ya gitu, mestinya dikasih aja gitu. Jaket, helm seberapa mereka butuhnya gitu. Di sini juga kayak gitu. Lalu, nah itu tadi beberapa. Nah ini yang nggak kalah penting.
Yang nggak kalah penting adalah mereka pada tanggal 1 Januari 2023, pemerintah kota New York memastikan para pemilik jasa aplikasi, penyedia jasa aplikasi pemesanan kurir itu memberikan upah minimum kota New York ke mereka di luar tips. Gitu. Ini penting banget. Kenapa? Karena berdasarkan temuan, para kurir ini dapat dapat penghasilan rata-rata di bawah UMR kota New York gitu. UMR kota New York itu sekitar $15 per jam. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Worker Justice Project dan Cornell University School of Industrial and Labor Relations pada bulan September, mayoritas dari delivery worker yang ada di New York mendapatkan nilai yang kurang dari upah minimum yang ditentukan. Upah minimum kota New York adalah $15 per jam seperti yang tadi saya bilang, sedangkan yang mereka dapatkan adalah $7,87 di luar tips. Jauh banget. Dan rata-ratanya adalah $12 gitu. Ini jauh banget dari upah minimum yang ada di kota New York gitu. Upah minimumnya ada $15 per jam. Ini setelah dihitung rata-ratanya adalah $7,87 dan rata-ratanya $12 gitu. Jadi nanti si Department of Consumer and Worker Protection, mungkin Dinas Disnaker dan UMKM ya kalau di Jakarta gitu, mereka akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan para kurir ini dapat dapat upah layak. Kondisi kerjanya aman dan layak buat para kurir, serta dapat upah yang layak gitu. Dihitung prorate berdasarkan per jam itu kira-kira dapatnya berapa. Ini jadi penting sih karena untuk melindungi para pekerja kurir gitu yang ada di New York. Kayaknya di Indonesia juga kayaknya belum segitunya gitu ya. Karena yang saya dapat kan tiba-tiba biaya per kilometernya diturunin, biaya per itemnya dimurahin. Yang sering kita lihat ada viral gitu, kurir JNT bawa barang segede-gede uyeh tapi dibayarnya murah. Lalu kemarin ada sempat liputan dari Project Multatuli juga yang bicara tentang seberapa eksploitatifnya pekerja di industri kurir gitu. Nah, advokasi ini penting. Nah, tentang upah ini gitu, para pengemudi taksi online yang ada di New York itu udah dapat duluan. Mereka sudah dapat gaji yang layak duluan. Para pengemudi Uber, Lyft, Via dan segala macam yang ada di New York itu sekarang sudah dapat $17,22 per jam. $17,22 per jam, di mana terdiri dari $15 upah minimum per jam dan 2,22 pajak penghasilan tuh. Jadi bahkan pajak penghasilannya sudah ditanggung perusahaan. Mereka dapat $15 bersih per jam. Tentunya pasca ini tuh biaya si taksi online itu memang lebih mahal di New York gitu. Sekarang udah agak mahal ya. Kayaknya nggak jauh beda sama taksi kuning ya, yellow cab yang ada di New York gitu. Kalau misalnya dari bandara naik yellow cab ke sini itu 52, ke tempat saya itu sekitar $52. Kalau pakai Uber, Lyft gitu sekitar $60 gitu. Ada selisih $8 mungkin kan karena pesanan. Tapi seenggaknya itu buat para pekerjanya, itu buat para drivernya itu jadi keamanan upah mereka dapat upah yang layak gitu. Jadi meskipun lebih mahal tapi ya menurut saya nggak sebegitunya sih. Maksudnya sebagai konsumen ya kalau emang pekerja harus mendukung pekerja dibayar layak gitu, bukan malah kita pengen semurah-murahnya supaya mereka nggak dibayar layak. Anyway, jadi untuk driver online juga tadi, sebelum ada advokasi yang dilakukan oleh mereka, mereka dapat dapat upahnya rata-rata itu $11,90 per jam, di bawah upah minimum New York yang $15. Lalu kira-kira gimana penyedia jasa aplikasi ngerespon tadi ya yang dikeluarkan sama Mayor New York kaitan sama perlindungan kepada kurir. Ada dua komentar yang saya temukan di internet terhadap ini gitu. Pertama adalah dari grup Hub. NYC's delivery workers work hard every day to support restaurant and residents across the city. A spokesperson for Group Hub said in a statement.
access to restrooms, and a living wage are simply the right things to do. Jadi si Group Hub sendiri merasa ini adalah hal yang sangat penting gitu buat teman-teman kurir yang ada di New York. A spokesperson for DoorDash stated, "We are actively engaged with the Dasher community and eager to work with policymakers in New York City on ways we can best address their unique needs." Dua-duanya mendukung kebijakan tersebut gitu. Ini jadi hal yang penting. Jadi lalu buat teman-teman di Jakarta harus gimana ngerespon ini gitu. Saya nggak bilang apa yang dilakukan di New York pasti bisa dilakukan di Jakarta dan harus dilakukan di Jakarta. Tapi paling tidak ini jadi bahan diskusi sesuai si Senior Prakata sendiri yang jadi pembuka diskusi gitu. Ini jadi pembuka diskusi buat teman-teman di Indonesia. Ini jadi penting karena yang dilakukan oleh pekerja kurir yang ada di Amerika Serikat dan supir dan taksi online yang ada di Amerika Serikat adalah melakukan advokasi ke pemangku kebijakan. Kan para penyedia jasa aplikasi harus tunduk sama pengambil kebijakan juga dong gitu, karena mereka beroperasi di negara atau di kota gitu. Kalau di New York memang kebijakan pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah New York, kota New York dengan pemerintah federal bisa jadi berbeda-beda karena sistem negaranya federalisme. Tapi kalau di Indonesia kan kaitan sama transportasi juga banyaknya ada di Kemenhub, bukan di pemerintah kota. Tapi paling tidak itu adalah sebuah advokasi yang bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Nah, Los Delivery Unidos itu organisasi yang menaungi para pekerja kurir di New York. Itu anggotanya adalah sekitar kira-kira 65.000 orang kurir. Kalau dibandingin sama yang di Jakarta, saya yakin lebih banyak yang ada di Jakarta. Tapi mereka sukses mengadvokasi. Mereka datang ke New York City Council, mereka nuntut New York City Council untuk memberikan perlindungan kepada mereka, lalu diterima. Dan New York City Council-nya juga memberikan masukan ke eksekutifnya dalam hari Mayor of New York, dan Mayor of New York juga menerima gitu, bahwa ada aspirasi yang dibawa oleh para pekerja kurir yang ada di New York yang harus didukung. Itulah kenapa akhirnya mereka sukses melakukan advokasinya sampai kebijakannya diadopsi sama pemerintah gitu. Ini yang harus dilakukan juga sama teman-teman di Jakarta menurut saya gitu. Dorong advokasinya sampai maksimal gitu. Lalu tadi baru yang dari pekerja kurir ya. Lalu yang dari Independent Drivers Guild yang sudah sukses melakukan advokasi upah minimum untuk taksi online yang ada di New York, itu anggotanya sekitar 70.000 orang dari aplikasi Uber, Lyft, Juno, dan Via di New York. Di Indonesia saya nggak tahu ya. Di Indonesia itu di Jakarta utamanya saya dapat ada beberapa asosiasi pengemudi online dan lain-lain ya, kayak misalnya ada Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Asosiasi Driver Online atau ADO, juga Gerakan Hantam Aplikator Nakal atau Gerhana, dan Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia. Itu baru asosiasi taksi online dan ojek online gitu. Belum lagi harusnya para kurir yang kerja di bawah GNT, di bawah Tiki, JNE dan segala macam, ya itu juga harus punya berserikat, berkumpul, melakukan advokasi, dan itu nggak dilarang sama undang-undang. Para perusahaan tidak boleh melarang para pekerja kurir untuk membentuk serikat. Jadi teman-teman harus berserikat, berkumpul, melakukan advokasi. Nah, balik lagi tadi ke jadi si Director of the Workers Justice Project yang kerjasama dengan Los Delivery Unidos itu mengatakan bahwa it took 2 years of organizing and mobilizing to make NYC recognize delivery worker as essential. Mereka punya tujuan untuk memastikan delivery worker atau kurir itu adalah sebuah pekerjaan esensial yang menurut mereka adalah mengubah pekerjaan ini menjadi profesi yang dibayar secara layak dan terhormat, dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara aman gitu. Itu yang dilakukan oleh Workers Project dan si Los Delivery Unidos. Berserikat dan berkumpul lah gitu. Nggak perlu takut, karena kalau kalian dipecat sama sama perusahaan karena berserikat, itu perusahaan sudah melanggar undang-undang gitu. Teman-teman bisa datang ke LBH Jakarta, ke lembaga-lembaga mana yang melakukan perlindungan hukum buat teman-teman buruh saat May Day gitu. Dan mereka akan bisa menjelaskan secara lebih detail bahwa berserikat berkumpul itu tidak dilarang. Nah, teman-teman
bisa melakukan advokasi, datang. Misalnya gitu, kalau misalnya di Jakarta itu datanglah ke DPRD, minta dukungan ke DPRD untuk mendorong gubernurnya untuk mengeluarkan kebijakan. Kenapa nggak langsung ke gubernur gitu? Supaya ada korelasi nih antara legislatif dan eksekutif. Ya datang ke gubernur juga nggak masalah gitu, bisa keluarin pergub, bisa apa. Tapi ketika misalnya nggak bisa jadi perda, kalau itu jadi perda kan jadi dasar. Kalau perda itu dikeluarkan sama legislatif, bareng-bareng sama eksekutif gitu. Minta DPRD untuk ngeluarin perda yang melindungi teman-teman kurir, ojek online, sama taksi online. Saya paham bahwa ojek online belum diakui secara peraturan oleh Kemenhub sebagai angkutan umum gitu. Tapi ya bisa dorong datang ke sana gitu, datang ke DPRD, supaya DPRD-nya nggak cuma nyari atraksi doang, ribut-ribut sama eksekutif tapi nggak ngeluarin legislasi apapun. Datang ke DPRD, advokasi, minta perlindungan upah layak di Jakarta misalnya gitu. Lalu juga datang ke eksekutif, lalu juga datang ke Kemenhub untuk memastikan bahwa teman-teman adalah pekerja yang layak gitu. Saya kalau ojek online sama taksi online mungkin bisa datang ke Kemenhub gitu, tapi yang kurir, GNT dan segala macam saya nggak tahu, mungkin ke Disnaker gitu. Nah, ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi yang terjadi, yang dilakukan sama perusahaan gitu. Ketika mereka, teman-teman nggak dibayar secara layak, tidak ada hubungan kerja yang jelas gitu, antara atau target yang terlalu banyak, misalnya iya teman-teman dibayar secara layak tapi harus mengirim 500 paket sehari gitu, itu tetap nggak layak gitu. Sebenarnya yang harus dipriorit adalah mereka harus jelas targetnya berapa per hari yang diantar dan dibandingkan sama berapa upah yang dibayar gitu. Kalau di New York kan dibayarnya per jam gitu. Jadi kebayang tuh kalau 8 jam kerja dapatnya berapa, kalau 5 jam kerja dapatnya berapa. Makin panjang jam kerjanya makin banyak yang didapat gitu. Kalau di Jakarta kan nggak dihitung per jam, tapi harus bisa diadvokasi supaya bisa dihitung per jam. Apalagi teman-teman bekerja berdasarkan jarak tempuh gitu. Lalu misalnya untuk ojek online sama taksi online itu misalnya ngeluarin opsi, ada yang kerja full time dengan full benefit, misalnya selain dibayar UMR juga dapat social safety net gitu, misalnya dapat BPJS Ketenagakerjaan, dapat BPJS Kesehatan misalnya gitu. Itu kan jadi penting gitu untuk melindungi pekerja juga. Itu jangan mitra kan itu ilusi hilangnya tanggung jawab dari hubungan industrial dari perusahaan dengan pekerjanya gitu. Jadi tetap misalnya ada yang pilihan untuk jadi full time, ada yang tetap pilihan untuk jadi part time, di mana mereka cuma dapat benefit gaji per jamnya aja atau rupiah per kilometernya aja gitu, tanpa target dan tanpa BPJS dan segala macam. Saya yang full time itu harus target misalnya 10 antaran, 20 antaran gitu. Dan di New York itu juga udah ada aplikasi taksi online yang kayak gitu, namanya Revel. Revel ya kalau nggak salah. Revel itu aplikasi taksi online di mana mobilnya semua pakai Tesla gitu, Tesla yang listrik itu. Mereka udah direkrut full time sebagai driver. Jadinya mirip sama New York Yellow Cab, tapi mereka bisa dipesan pakai aplikasi Revel namanya. Gitu. Kenapa saya pikir teman-teman pasti bisa melakukan advokasinya? Karena saya sih sering melihat ya di berita di tempat lain gitu, bahwa teman-teman itu kan punya kesolidan yang bagus, dimana kalau misalnya ada yang di ban secara ilegal secara sepihak oleh penyedia aplikasinya, teman-teman langsung demo, datang ke kantor, demo gitu, banyak rame lagi ke kantor aplikasinya gitu. Dari kan nggak cuma itu, mestinya bisa juga yang lebih tinggi, yaitu dapatnya upah layak buat teman-teman taksi online, ojek online sama kurir gitu, jasa kurir gitu di Jakarta dan di Indonesia gitu. Lagian kan saya gimana cara bilangnya, cuma teman-teman juga punya, yang sayangnya kekompakan teman-teman itu kan juga punya sisi negatifnya, di mana ada mob mentality atau mentalitas kerumunan. Ketika misalnya ada yang senggolan, mobil nggak sengaja nyenggol teman-teman ojek online, teman-teman itu akan serentak gitu ngepung, ngerusak mobilnya dan segala macam, memberikan hukuman dalam tanda kutip.
Terakhir yang saya ingat di Jogja, teman-teman juga punya apa, mengepung kafe gitu yang secara sepihak di cancel sama, saya nggak tahu ya kira-kira itu di cancel secara sepihak sama apa namanya, konsumen karena kelamaan nunggu. Tapi yang disalahin adalah pekerjanya, meskipun ya memang mungkin bisa jadi pekerjanya tetap salah gitu ya, punya ngasih respon yang nggak enak, tapi kan mereka sama-sama pekerja, sama-sama orang yang dibayar murah oleh pemilik kafenya gitu. Mereka kan cuma menjalankan kebijakan kafenya, sehingga ketika teman-teman datang ngasih lihat mental mob mentalitas kerumunan ke sana, jadi hal yang sangat buruk gitu. Itu maksudnya gitu, teman-teman punya energi sebegitu besarnya untuk bersatu dan jalan sama-sama, kayaknya kalau disalurkan ke advokasi yang lebih esensial itu juga bagus buat teman-teman gitu. Apa namanya, salurkanlah misalnya, geruduklah tuh Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan kepastian upah minimum buat teman-teman gitu, ke Kemenhub gitu, pastikan teman-teman punya apa namanya, upah minimum yang layak gitu untuk teman-teman bawa pulang gitu. Jangan sampai gini, iya betul, tanpa diatur upah minimum teman-teman bisa ada yang dapat gaji lebih besar. Itu kan jadi bonus gitu. Tapi tanpa itu juga teman-teman, misalnya gini, ketika teman-teman sakit, capek dan segala macam, overwork gitu, sehingga tidak perform, teman-teman tetap punya batas minimum pendapatan yang teman-teman dapat gitu. Kalau lagi oke, lagi bagus, jadi lebih tinggi ya kan bonus. Kan nggak mungkin juga, belum tuh tiap saat dapat bonus gitu, bisa dapat penghasilan tinggi banget gitu, tapi paling tidak tetap dapat minimumnya gitu. Itu yang bisa saya share dari episode kali ini tentang apa yang terjadi di New York City, kaitan sama pekerja kurir yang berhasil melakukan advokasi dan diterima oleh pemerintahnya, dan diberikan perlindungan secara khusus untuk mereka dapat bekerja secara layak gitu. Jangan lupa share kalau suka sama yang ini, share, bagiin ke teman-temannya supaya apa namanya, apalagi kalau punya kenalan kurir gitu, kalau bisa sih di share, kasih lihat gitu, siapa tahu mereka terinspirasi, bisa diskusi lebih lanjut juga, bisa email atau kontak di taruh di kolom komentar, nanti bisa saya balas gitu. Like, share, and subscribe. Follow juga Instagram sama Twitter saya kalau misalnya mau komunikasi langsung. Tapi gitu kira-kira penjelasan episode kita kali ini ya, bahas tentang kesuksesan pekerja kurir di New York melakukan advokasi ke pemerintahnya. Gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.